di tembok tuh kayak ada badannya kuda tapi kepalanya orang lagi gini doang nih, bawa tongkat nih. Tapi kayak udah tahu, udah jangan diinin, biasa aja kata dia gitu lah. Pas ngelihat begini nggak ada. Nah pas Pak Emi ngomong begitu udah nggak apa-apa. Nah ngobrol lagi nih, mau maghrib nih, ya mau ajan gitulah. Nah di sini tuh ngelihat lagi sebelah Pak Emi, kan di sini Pak Emi tuh di belakang juga ada orang jadi pakai kerudung, kayak kerudung dulu tuh diginiin doang. Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Udah sholat sono, kata dia gitu Pak Emi. Itu kejadiannya jam berapa itu? Maghrib. Oh maghrib. Puasa jam 5, setengah 6 itu udah ada kayak gitu. Iya udah itu ada. Itu hari pertama. Hari pertama udah ngantuk banget itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Tiller di podcast Menyan Racing. Kali ini gua mendatangkan narasumber. Dia tuh sebagai pembawa acara, cuman gue pengen ngebalikin dia aja gitu. Dia ada pengalaman misteri nggak? Katanya dia itu dulu tuh sempet jadi pedagang sukses ya. Cuman karena berhubungan dia bangkrut, terus dia pusing, stres, utang di mana-mana, benar kan? Benar. Nah, utang di mana-mana, akhirnya dia dikasih tahu sama tetangganya katanya, lu kalau emang mau maju lagi, lu ke sono tuh, gitu kan? Bener ya? Nah, daripada kita nanya-nanya mulu, mending langsung kita tanya ke narasumbernya. Ya gini Bang, saya mau berbagi pengalaman nih ya. Waktu sebelum kawin sih. Waktu itu mah waktu dulu tuh usaha saya sempat maju tuh sama bapak saya, kita ganti motor lah, apalah, sekolah dianggap bos lah. Padahal saya bukan bos, cuma ngikut-ngikut jualan gitu. Jadi pulang sekolah tuh jualan, duitnya yang dilatih saya kantongin, jadi banyak duit gitu. Padahal nyopetin duit yang ada di kota. Nah, singkat waktu usaha tuh bangkrut, soalnya tanah orang. Jadi bangkrut tuh usaha tuh, bapak saya pindah, tinggal utang yang numpuk. Nah saya di situ stres, pusing. Akhirnya saya minta saran ke sono ke sini, dapatlah saran tuh dari tetangga Haji Sonco tuh, adanya tuh tetangga. Nih lo sekarang lagi susah, supaya naik ikut Mak Emi, orang Cirebon, dia suka ada seminggu sekali ke sini. Terus saya ngomong lah sama Mak Emi, Mak, katanya Mak di Cirebon tuh suka ngobatin orang ya pengasihan atau apalah supaya rezeki lancar. Emang kenapa? Saya cerita tuh gini dari awal tuh lagi belangsak lagi tuh. Ya udah lu ikut aja, cuman sarannya satu, lu minta izin ke orang tua, kalau ongkos mantar biarin, kata dia gitu, ngertiin. Mintalah izin gua balik dulu ke Setu, Mak saya mau minta izin mau puasa di Cirebon. Awalnya nggak ngasih izin, saya maksa gini Mas supaya saya sukses atau gimana, di sana juga ada yang bimbing. Ya udahlah kalau gitu mah, akhirnya gua berangkat tuh ke Cirebon. Di sono tuh puasanya katanya puasa nggak tidur nggak makan, nggak tidur doang, ngopi makan mau main bebas apa itu. Bebas, cuman nggak tidur kata dia. Yang penting 3 hari 3 malam jangan tidur. Nah gua nyampe ke sono jam 1, terus istirahat jam 5 itu udah mulai. Nah lu jam 5 wayahnya jangan tidur sampai ntar gitu, sampai 3 hari 3 malam. Nah udah dimandiin kembang, dirapal segala baca mantra-mantra gitu, habis wirid langsung tuh tank jam 5. Perasaan gue emang sombong ya dulu ya, kata gue cuman 3 hari 3 malam, gue emang biasa begadang, udah pasti bisa lah gitu. Jadi merasa kuat gitu. Iya, merasa kuat lah gitu, cuman 3 hari 3 malam. Gue 2 hari 2 malam pernah nggak tidur, biasa-biasa aja, tingding apalah. Nah pas jam 5 baru mulai, nah istilahnya udah imsak lah gitu, udah waktunya puasa jam 5 sore. Nah pas jam 5 sore, setengah 6 gua ngobrol tuh sama Pak Emi namanya, dia kalau kata ini mah guru besar di situ. Gua ngobrol ngalor ngidur, gua langsung kata gua, kok ngantuk banget ya. Ini bukan cerita mengada-ngada ya, ini di tembok nih, di tembok pas lagi ngobrol begini, gua langsung gini nih, astagfirullahaladzim. Itu ada apa itu? Kayak ngelihat kuda tapi kepalanya manusia gitu, kayak di kartun-kartun. Oh iya. Lagi ngobrol begini nih, ada pademan nih pas di tembok tuh, kayak ada
badannya kuda tapi kepalanya orang lagi gini doang nih, tongkat nih. Astagfirullahaladzim. Itu kayak ngelihat atau kayak mimpi atau kayak halusinasi gitu. Lebih ke halusinasi. Kan? Soalnya di tembok pas diginiin nggak ada, cuman mungkin bayangan. Tapi biasanya nggak gitu. Pas gua lagi ngobrol gini ngalor ngidul sama Pak Emi, pas Allahu Akbar. Nah Pak Emi kayak udah tahu, udah jangan diinin, biasa aja kata dia gitu lah. Pas ngelihat begini nggak ada. Nah pas Pak Emi ngomong begitu udah nggak apa-apa. Nah ngobrol lagi nih, mau maghrib nih, ya mau ajan gitulah. Nah di sini tuh ngelihat lagi sebelah Pak Emi. Kan di sini Pak Emi tuh di belakang juga ada orang jadi pakai kerudung, kayak kerudung dulu tuh diginiin doang. Udah sholat sono katanya gitu Pak Emi. Itu kejadiannya jam berapa itu? Maghrib. Puasa jam 5, setengah 6 itu udah ada kayak gitu. Iya udah ada. Itu hari pertama. Hari pertama udah ngantuk banget itu pas mau sholat ya. Aduh Allah Akbar kata gua. Kok gini amat ya, padahal gua biasa begadang gitu ya. Nah pas itu habis sholat, gua kan nggak bisa jangan tidur. Gua ngobrol sama siapa, nggak ada teman, cuma sendirian. Udah jalan-jalan aja gitu. Nah pas itu gua ngelihat di sono ada PS, udah main PS tuh sampai jam 11 apa ya main PS tuh. Nah bisa tuh gua ngelewatin tuh sampai subuh. Nah pas mau sholat subuh, nah gua kan sholat subuh bareng nih sama orang, gua duduk paling belakang. Rambutnya emang gede-gede di situ. Pas gini Allahu Akbar. Yang di samping gua ngikut kaget, saking kaget bahasa Jawa gitu, medok. Udah Mas ada apa? Saya kaget. Di depan gua kayak ada yang begini nih, bentukannya macan. Kayak gini doang. Tapi kan gua otomatis kaget. Allahu Akbar. Itu mungkin halusinasi tapi kayak bener gitu. Ini bukan mengada-ngada, ini beneran demi Allah serius. Waktu gua sholat ini pas sholat subuh, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Yang gua ini kaget. Oh apa? Pokoknya bahasa Jawa lagi tuh modok. Gak sama kaget doang. Nah pas gua perhatiin gini, keramik doang biasa. Nah pas udah sholat subuh gua ingat-ingat baik kok. Perasaan gini amat ya puasa melek. Padahal ngerokok bebas, ngopi main bebas. PS bisa ya? Main PS bisa. Itu hari pertama sampai subuh itu ya kejadiannya ya? Hari pertama sampai subuh. Nah setelah sholat subuh waktu itu gua jalan pulang tuh. Nah di senderan tuh, di balai senderan doang. Nah sampailah Pak Emi keluar bawa pacul. Gua ngikut. Kata gua ngejembar-jembarin ini ya supaya nggak ngantuk, gua ngikut. Tapi nggak bisa pacul, nggak bisa bantuin dia soalnya lemes. Pandangan tuh kayak gimana ya, kunang-kunang gimana ya. Ngantuk, tapi itu ngantuk nggak itu? Buset deh, ngantuk banget asli. Biasanya kalau begadang ya, kalau biasa begadang begini nih kagak ada ngantuk, tapi di sana bener-bener parah ngantuknya. Udah, wah susah dah dijelasin. Mungkin itu kayak rintangannya gitu ya. Nah pas habis bantuin Pak ini, terus pulang sekitar jam 11. Nah gua ada kodok, gua apain segala, anuin pare lah, digini-giniin supaya pikiran nggak kemana-mana. Dan nggak ngantuk juga ya. Jam 12 tapi sholat lohor gua main PS tuh sampai asar. Nggak akan bukain duit, main PS motoran harita. Nah pas asar aing balik ke Pak ini tangke cina maneh, bahasa rada medok-medok itu bahasa Sunda. Nah kayak mana cina gitu ke daerah itu aing diarahkan, jadi kayak ngomong tuh kayak diarahin, nanti lu kalau mau jalan-jalan ke arah situ ke kanan. Nah pas setelah Isya, masjid yang gua ngeliat kayak macan gitu, tapi gua pas Isya nggak ngeliat apa-apa, normal. Pas Isya gua jalan-jalan sendirian ke pasar, di situ kayak ada pasar-pasar tuh, jadi kayak orang linglung gua di situ ngeliat orang gini, bahasanya kagak ngerti mendok. Nah gua inget banget jam 10 kayak ada yang narik. 10 pagi? Jam 10 malam. Oh, itu malam kedua. Malam kedua Jam 10 malam angkatin masjid yang gua sholat itu, kata gua di sono kayak apa ya, tapi gelap asli, bener-bener gelap gitu, nggak ada cahaya, nggak ada apa ya. Sampai ke situ kayaknya. Nah gua jalan ke situ, terus di situ ada cabang jalan ke kiri sama ke kanan. Nah di sini itu seujung mata kuburan semua, asli bener-bener kuburan semua itu. Nah kesini ada rumah-rumah kosong. Tapi itu kuburan asli apa cuma halusinasi doang? Kuburan asli itu Pak, ya? bukan halusinasi. Nah sebelah sini ada rumah-rumah kosong. Gua jalan ke sini ke rumah-rumah kosong. Nah sebelah, terus dari ngeliat sini ada gerbang.
Nah di situ ada bacanya Panguragan Nyimas Ratu Ayu Gandasari. Nah itu emang benar nyata. Pegaden disebutnya Nyimas Ratu Ayu Gandasari di Cirebon. Gua memberanikan diri ke situ. Oh, itu kampung atau apa itu? Itu tempat ziarah. Oh, tempat jarah. Jadi Nyimas Ratu Ayu Gandasari itu kayak gimana ya di situ? Tempat ziarah lah gitu, yang dulunya Iya, iya. sejarah gitu, Bekas sejarah. Gapura gitu ya. Iya, kayak wali-wali Songo. Emang kaitannya nanti sama Syekh siapa tuh di situ banyak. Nah, setelah gue nyampe di gerbang itu, nah gue ngelihat ada sekitar 4 atau 5 orang ya, lagi ngobrol aja begini. Nah, gue saking pusingnya nggak ada teman, gue langsung di situ sopan aja, assalamualaikum, sudah gue saling, jadi nyambung. Gue ditanya dari mana mas, saya dari Cikarang pak. Oh, terus tinggalnya di mana? Di Pak Emi. Nah ternyata itu orang kenal semua sama Pak Emi. Nah, jam 10 gua habis ngobrol-ngobrol, jam 11 gua ditapak sama, ternyata itu wakil juru kunci yang napak gua. Masih nanti masih ikut duduk terus ikut ke dalam. Ngapain bang? Udah ikut aja, kita tawasulan, kata dia begitu. Nah setelah tawasul, pas itu kan gua ambil wudhu, tawasulan, masuklah ke gerbang tuh kayak gede banget gitu. Nah gua kan ngerasa orang baru nih, gua duduk paling belakang, jadi sila semua nih. Nah di sono itu makam yang kayak makam tapi ditutup tembok, depan gua tembok. Nah sebelah sini ada pohon gede, di dalam tapi ada pohon gede, pohon gedenya di lingkup kayak tembok gitu. Iya. Sedua jengkal lah gua duduk di situ. Pas wiridan lampu dimatiin semua, kayak Allahumma sholli ala, kayak gitulah, Kayak tawasulan ya. kayak tawasulan pokoknya di situ. Nah pas setengah main tiba-tiba angin, bukan hayalan, bukan apa sih namanya, bukan kebiasa, nah sih ngarananya ente ngalewi-lewian dia ngomongnya. Lanjut. Pas tengah tawasulan posisi di paruman kabeh jelema bangka jalan bajuna doang bara rodas gitunya, eta angin, itu angin langsung nabrak, bush, astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Langsung pecah tuh konsentrasi lagi begini tuh, langsung pecah. Itu ke Bang Thomas doang apa ke semua angin itu? Lah nggak tahu, yang lain biasa aja begini. Biasa aja. Langsung Allahu Akbar, langsung angin. Iya baju langsung langsung gini. Itu bener-bener bukan kayak ditiup, bukan apa, bukan. Nah, kalau angin ini ya harusnya ini bolong, tapi kan itu tembok, di depan tuh tembok, di depan tembok terus sebelah sini ada pohon. Itu angin dari mana lewatnya? Nah setelah angin ada, terus gue langsung gini, nggak konsen tuh. Astagfirullahaladzim, perasaan orang pada konsen. Allahumma sholli ala sayyidina. Gue lagi bingung. Astagfirullahaladzim. Nah pas ngelihat ke kiri loncat. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi, naon eta apa itu. Nah di bawah pohon ini sejengkal nih, ini pohonnya gede, ya. Ini tembok nih. Di situ ada kayak cahaya biru segitiga. Itu asli. Asli cahaya. Orang kajilan kok ini. Nggak halusinasi nggak bang? Bukan, itu mah bukan halusinasi, emang bener-bener. Oh kayak gimana? Kalau misalkan dipegang itu kena dipegang. Cuman kenapa gua nggak berani gitu ya megang cahaya itu. Bentukannya segitiga. Kayak bentukan apa, lampu neon lah gitu. Tapi itu cahaya dari mana? Tepat banget di bawah pohon. Kalau misalkan gua ambil ya kena. Cuman gue di situ ragu-ragu, gue ambil jangan. Gue kan di situ nggak ada keberanian lah, di situ ada banyak orang yang ini segala macam banyak banget di situ. Nah kata gue ambil jangan, mau ngambil gini Nah gue lagi bingung gitu, lampu langsung hidup semua, udahan gitu selawatannya gitu, udahan. Jadi emang kayak juru kunci itu emang nggak ngasih tahu lu bakal gini, lu nggak ngasih tahu? Kagak. Nah pas ini dinyalain, gua ngeliat sini hilang cahayanya, nggak ada, udah langsung tuh selawatan udah selesai, lampu dinyalain, ini pas gua ngeliat ini hilang kata gua. Nah setelah itu gua ngobrol tuh sama juru kunci, gua lupa namanya. Pak Ustadz, tadi waktu saya ikut tawasulan ada angin. Nah dia kayak penasaran gitu, pengen tahu terus apa yang terjadi gitu. Terus gimana mas ngeliat apa? Kata dia gitu, kayak udah tahu ada apa nih bocah nih gitu. Mas ngeliat apa, dikasih apa gitu. Dikasih apa, gak dikasih apa-apa. Terus si mas ngeliat apa? Saya ngeliat cahaya di sini. Terus di
diambil nggak? Enggak, saya takut. Walah masih, gitu dia ngomong. Walah masih, harusnya diambil. Saya takut. Harusnya itu diambil, itu milik, kata dia gitu. Itu milik kamu. Kalau diambil itu dari batu, itu buat kamu. Gitu. Iya. Ada yang dikasih batu. Terus pengalaman dulu katanya ada yang lagi wiridan kayak gua nih sama nih, angin ngegebus, di depannya ada ular jalan. Tapi si ibu-ibu itu katanya langsung dipegang, ternyata gitu. Terus ada lagi yang lagi berdoa gini, ada bunyi keleneng kata dia doang yang ngedengar suara klening, katanya pas begini ada koin jatuh ring ke tangannya pisau, katanya itu rezeki. Walau Itu apa itu? apanya Emas. koin doang, nggak tahu emas koin. apa bukan itu. Pas lagi begini katanya ada koin celing ke sini. Kalau si emas bukannya diambil, itu bagus banget, itu batu warna biru itu. Kalau yang biasanya kalau ada cahaya api itu katanya pisau, terus ada berbentukannya kayak pusaka gitu. Sayangnya nggak diambil, kata dia gitu. Saya takut, mas, ya udah nggak apa-apa, ntar mungkin bukan rezeki, ntar kesini lagi, kata dia. Tawasulan lagi. Selesai jam 2. Jadi itu baru dikasih taunya baru pas abangnya cerita itu. Iya, pas dikasih tahu nggak gangguan. Itu Gua kan ngomong dulu, Pak Ustadz, saya tadi waktu wiridan ada angin. Nah dia langsung penasaran gitu, wah ada angin. Terus si mas ngeliat apa? Dikasih apa? Kata dia gitu, kayak penasaran, kayak udah tahu gua mau dikasih apa nih. Ya saya ngeliat cuma cahaya doang di sini nih, di tepat banget di sini. Alah masih harusnya diambil itu bentukan batu. ya harusnya kan kayak Jurkunju itu kan kayak semacam kuncen gitu kan ya. Harusnya kan dia ngasih tahu nanti mas bakal begini gitu. Tapi dia nggak ngasih tahu gitu. Jadi gimana orang mau tahu? Ya dia juga mungkin nggak bakalan tahu. Kalau misalkan tahu dari awal gua mau dikasih itu mah ya mungkin dikasih tahu nanti kalau ada cahaya ambil ya. Ya kan dia nggak tahu. Ya kan sebisanya gini. Nanti kalau ada apa-apa tuh mas gini, mas ambil aja gitu. Nggak dikasih tahu sih sebelumnya. Itu hari kedua nih. Hari kedua. Nah, berarti kan tinggal sehari lagi nih ya. Malam kedua nih. Malam kedua. Nah jam 2 selesai, abis ngobrol gua langsung pulang tuh. Pulang nggak langsung pulang ke ini. Gua jalan-jalan dulu di Pegaden. Di Pegaden yang gua tadi kayak rumah gede tuh, belah sini nih ya, seujung mata asli bener-bener makam kabeh, makam semua, kuburan semua. Nah di ujung sono gua ngeliat kayak ada warung kios. Di tengah-tengah makam itu ada warung. Gua ke situ lah jalan, makan mie gua di situ. Dia lagi nonton bola TV, 2 orang yang jaga. Pak, nah masa ini tuh, gua lagi senderan begini, ya nahan ngantuk gitu. Nah, emang kelihatan itu ada suang tuh angsa dari, jadi pas lagi begini tuh emang kelihatan angsa tuh ada 3 di sana ya. Gua ngeliatin begini 3. Nggak ditangkap itu? Enggak, Takutnya kan itu kan kayak semacam juri. keris. Bukan. Ya, Terus nah, pas gua lagi begini emang kelihatan ada angsa jalan ke arah gua. 3 tuh angsa tuh. Nah, gua gimana ya? Bingung apa gimana ya? Sampai sini tuh 5. Sampai sini tuh bener-bener 5. efek ngantuk kali kan itu kan udah 2 malam itu. Gak tahu, pokoknya dari sono tuh gue ngitung emang ada 3, cuman gak dihitung lah, emang lagi begini nih posisi nyenderan, dari sono emang kelihatan 3. Lah dari sini nyampe sini gue kaget kok ada 5. Gue sambil mikir begini, perasaan tadi di sono Udah alam gitu. perasaan tadi di sono ada 3, apa di sini ada 5. Gue balik lagi sono ada 7. Itu angsa dari sono 3 sini 5 ke sono 7. Kode juga tuh ya. Ya 3, 5, 7 itu baru Ya, ditangkap. Masih ada lagi nggak itu angsanya? Gak ada, habis. Berarti 3, 5, 7. Iya. Kalau masa Ada. depan juga kayaknya lumayan ya penonton ya. Udah lanjut, Mang Thomas lanjut. Ini baru hari yang kedua ya. Nah, pas ngelihat angsa udah lewat 7, gua lanjut makan mie. Bodo amat nggak diinin lah. Nah, gua jalan lah pulang. Jam waktu itu habis sholat subuh juga. Cuman terus ketemu sama ibu-ibu. Ibu-ibu tuh begini terus di jalan gini, terus nggak tahu dia normal apa enggak, gua nggak tahu. Nah, jam mau 5:30 kalau nggak salah. Nah, udah nyampe rumah tuh ngeliat bentang begini gue. Bintang. Oh, perasaan gue melek ya, melek begini nih ngeliatin. Sadar-sadar jam 9. Tidur. Itu hari terakhir itu. Hari terakhir, gak kuat jadinya gue begini perasaan ngeliat bintang nih ya. 5:30 nih, masih gelap-gelap. Nah sadar-sadar tuh dibangunin dulu siang. Gini gitu. Udah, mas, wah udah batal katanya. Kata dia gitu, jadi udah lulus. Kata dia. Nah ini nggak tidur lu mah katanya.
Cuma tidur, jangan kan tidur orang begini aja mindutan batal kagak. Perasaan gue barusan gini ngeliat bintang, sadar-sadar jam 8:30 pagi akhirnya diponis lulus dia. Terus digantilah udah nanti ganti aja puasanya muti sehari terus pulang kata dia gitu. Nah itu pengalaman waktu itu di Cirebon. Terus Raga diganti puasa muti itu maksudnya nggak makan nasi kan ya? iya nggak makan nasi, nggak makan apa. Kelanjutannya yang itu yang yang 3 hari itu. Iya. Jadi, tapi berhasil. Yang muti berhasil, yang tidur itu enggak. Yang puasa melekang itu 3 hari 3 malam enggak berhasil. Terus ya udah lu sekarang tidur, nanti mulai jam 5 lu puasa muti sampai besokan maghrib. Jadi terus gua itu mah lulus. Dikasih lah wiridan gini kata dia kalau ini gini. Nah lulus itu mah pas gitu gua masih inget sampai sekarang. Kalau misalkan ada apa-apa bacaannya masih ingat. Syarat dia katanya ini mantra jangan dibaca di dekat orang hamil, nggak boleh katanya. Efeknya nanti kasihan si bayinya. Terus jangan dibaca di bawah pohon yang sekiranya kelihatan angker, itu nggak boleh. Gue inget banget itu kata-kata Pak Emi. Waktu itu kan gue mau ngojek tuh, pas mau maghrib kalau nggak salah keluarlah gue. Harusnya itu dibaca di pas keluar pintu. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Nah gua lupa, astagfirullahaladzim lupa. Gua baca di tepat banget di bawah pohon nangka kecil segede gini nih pohon nangkanya. Itu mah demi Allah demi Rasulullah ya kagak bohong nih gua. Itu pohon dioyak-oyak gini nih pohon nih kayak getar gitu. Pas gitu Bismillahirrahmanirrahim la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir 3 kali. Kata gue, nah, siapa ini? Itu daun yang ada di itunya berjatuhan. Apa ini? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini pohon nih. Jadi pohon nangka itu kecil tuh bukan pendek ini tapi batangnya segini. Batangnya gini tapi gede. Pohon nangka apa pohon apa? Gua lupa pokoknya ya. Pokoknya sejenis pohon aja masa gua baca kayak gini. Daun baru raga. Itu nyawa. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah ini pohon ini. Itu ada apa itu? Lah nggak tahu, langsung gua cabut dari sini. Oh jadi pas kagetnya tuh ngeliat pohon goyang-goyang. Pohon goyang, itu saking goyangnya si daun itu ya jatuh gitu pas maghrib tuh mau maghrib. Jadi gini, mungkin penonton juga masih penasaran ya tentang masalah nggak boleh dibacain di depan orang hamil, terus nggak boleh dibaca di mana nih? Dekat pohon-pohon yang dekat pohon-pohon itu. Angker, gitu. Itu kenapa kalau misalkan kita bacain di dekat orang hamil itu kenapa itu? Efeknya panas Ke perutnya. Efeknya panas ke orang hamil menurut cerita, tapi walau bener apa enggaknya. Jadi ini mantra jangan dibaca dekat orang hamil, terus jangan dibaca dekat tempat-tempat yang angker. Nanti misalkan ya gue bisa nangkep ya, misalkan dibaca di dekat orang hamil, takutnya efeknya panas ke orang hamil itu, keguguran atau apa gitu. Terus dibaca misalkan di dekat tempat-tempat yang angker kayak pohon atau kayak gitu, si penghuninya itu keganggu, panas jadinya, takutnya gitu. Jadi nanti kalau kata energi mah bertabrakan atau apa, takutnya gitu doang. Mungkin itu mah. Cuman apa fungsinya apa sih mantra itu, buat apa tujuannya gitu? Wah, nggak tahu. Nah kan Mas puasa muti ya karena Mas gagal di sini nih gitu kan ya. Terus Mas nanti saya kasih mantra ini gitu. Tujuannya buat apa mantra itu? Yang pertama tujuan gua puasa melek dulu tuh pengen ada perubahan hidup ekonomi. Nah berhubung gua gagal, puasa muti lah jadinya. Puasa muti itu fungsinya sama buat pengasihan, penglarisan. Kalau ngelihat dari ilmu hikmah gitu ya, penglarisan, pengasihan, terus apalagi lah banyak sesuai keinginan kita gitu. Nah fungsinya mantra itu misalkan ya ini ya mungkin beda-beda orang beda-beda pendapat, tapi ini menurut versi gua. Mantra itu dibaca ketika kita seperti doa aja gitu. Kalau kita mau makan berdoa, kalau kita mau apa-apa kan doa. Nah kita mau usaha berdoa sambil ya dibaca mantra yang tadi. Ya fungsinya juga sama, memintanya kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya di situ juga ada niatnya
ya nama Tuhan yang disebut. Ya, Pertama pengasihan buat orang-orang supaya sayang sama kita, bukan takut sih, supaya sayang sama kita, kasihan sama kita. Jadi kalau kita mau minjem duit itu gampang gitu macam itu. ya. Terus buat doa-doa ya sama aja sih fungsinya mah, tapi gue menangkap kesimpulan gini ya dari semua doa-doa ya yang pernah dipelajari gitu, doa nur kuat, terus doa apalah banyak. Kata gue mah kalau orang yang nggak punya keyakinan sama aja. Sama aja ya, kayak macam kayak dukun tuh. Ini kayak dukun ya, kayak dukun tuh ngasih, kamu saya kasih isim nih biar ini nih. Cuma kalau dia nggak yakin juga nggak bakal seperti itu ya. Iya, Sama ya. kalau dia nggak yakin mah nggak bakalan ya. Kalau yang kayak gini mah kadang-kadang biar yakin dia tetap aja jebol. Itu kalau isim-isim itu mah isim-isim mah kata gue mah trik dukun. Soalnya gue punya pengalaman dulu waktu gue ke Cikarang nih sama si Nero sama si Bejo. Gue ke Cikarang pas lama nih ya segitu nih. Di situ ada yang kumpul-kumpul. Gue waktu ingat banget waktu sekolah dulu, waktu gondrong tuh ada yang kumpul-kumpul nih, ada apa ya? Nah ternyata di situ ada yang jualan isim. Gue tiba-tiba ditarik. Nah ini nih milik lu nih di sini nih. Apa ya ini? Emang itu apa? Ini isim, ini rezeki lu, ini buat lu. Kata dia ini buat gua. Jadi dikasih tuh isim. Lu kalau nggak percaya nih, lu pegang, digorot-gorot. Ini tangan gua digorot-gorot pakai pisau. Kagak mempan. Dia juga yang megang, kagak mempan gini-gini. Awalnya gua takut dulu. Lah digini kagak mempan ini tangan. Masih nggak percaya si Nero teman gua. Nih teman lu yang megang dah. Si Nero megang gini, rambutnya diginiin. Asli kagak sembar-lembaratan. Itu isim dipegang, diginiin kagak sembar-lembaratan. Kata dia buat gua ya. Ini beneran gua percaya ya. Abah ikhlas. Gua mah cuma pengen air aqua doang sama nasi uduk, lapar. Kata dia itu aki-aki. Ngakunya sih namanya gue inget banget Haji Yasin. Ngomongnya mah Abah mah cuma pengen aqua doang sama nasi uduk. Nah oke dah kalau gitu gua mau berdiri begini beli, tangan gue dipegang lagi. Oh berarti lu benar-benar serius nih emang milik lu. Abah mah pengen yang ada di dompet, kata dia gitu. Nah gua kasih lah di dompet tuh yang gocengan, emang ada 7.000 waktu itu. Dia nggak mau, dia tahu gua nyelip duit gocapan itu di dalam. Gua mah heran ya, itu dia tahu sih kata gua punya duit gocapan itu diselipin begitu, apa ngeliat apa gimana nih. Abang mah pengennya yang itu tuh. Gua tahu kata dia orang Ciro dan apa-apa tempat itu lu bisa jual, ntar taburan lu berempat kata dia gitu. Udah gua kasihin tuh, terus gua ijab kabul di situ, bla 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 bla. Nah kata dia begini, ini isim lu pegang, kalau mau coba mau pegang begini lu jangan ragu-ragu ya, kalau mau diginin langsung ya. Jadi ngetesnya gini, lu pegang aqua baca sholawat 3 kali katanya, lu rambut lu diginiin langsung ya diginiin kata dia gitu pagi-pagi. Nah besoknya pagi-pagi gua kan waktu itu gondrong sekolah, coba jajal tong kata dia gitu. Gua baca gini Kata siapa sih? kata si Nero sama si Nero, Bejo ya. pagi-pagi tuh gua mau sekolah dia mau kerja. Jajal Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yakin lah diginiin buat lu soek. Lah gua jadi sompal gini lah, ini rambut gua ditutup. Berarti palsu Ya maksudnya nggak balik lagi ke Haji Yasin itu, nggak balik lagi. balik lagi soalnya udah kagak ada orangnya, pindah. Jualannya cuma sekali apa 2 kali. Soalnya gua Dia berarti pas jualan tuh bukan di rumahnya. di pasar pinggir jalan, di pasar lama kan suka ada tuh kalau pasar-pasar yang ngeriung-ngeriung begitu. Ternyata yang ngeriung-ngeriung itu anak buahnya. Cuek banget kata gua, dikasih tahu tukang parkir, ya lu mau ketipu. Orang yang nonton anak buahnya semua. Bang kayak ketipu, mana duit gocap, tapi kan pernah dicoba gitu, nggak. Nah herannya di situ, gue bingungnya di situ. Tangan gue digini-gini nih pakai pisau nih, gue lagi sampai ngeri. Ada begini, jangan takut, yakin begini nih. Nah padahal kan di situ lu nggak yakin, kenapa dia masih kebal gitu lu? Lah nggak tahu, soalnya kan gue dipegang dia. Jadi isim gue pegang, tangan gue dipegang sama dia gini. Yakin? Giniin, yang godot tuh dia, bukan gue yang giniin, gak berani. Dia pakai pisau diginiin. Terus digodot ini tangan gue megang isim, gue dipegang sama dia, gue pegang. Nah terus menurut orang sih jadi itu ilmu kayak ilmu debus
kata orang mah gue nanya-nanya gue pernah kebuat, tapi setelah gue keluar dari itu mempan rambut gue sampai botak. Itu mah ilmu tebus kata dia gitu. Ada trik sulap juga, kadang-kadang mata kita tuh lagi meleng tuh pisau dibalikin, bukan pas yang tajamnya gitu kata dia. Pengalaman buruk juga tuh gue isin. Jadi kalau kagak itu tuh dia tuh kayak apa, kayak pikiran kita tuh diajak ngobrol gini kayak. Iya, pikiran gue diajak ngobrol tapi pisaunya dibalikin, bisa jadi begitu. Kalau Kesempatan dia itu ya. ilmu kebal kayak itu mah aduh kata gue nggak percaya dah yang kayak gitu mah bohong, trik debus. Oke, terima kasih telah berbagi pengalamannya buat Bang Thomas. Jadi buat kalian yang suka channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tekan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari podcast Menyantresi. Au! Au!